Di awal chapter kita diperlihatkan, seorang pria yang berlari dari kejaran anak panah di sebuah daerah bersalju. Namun anak panah itu berhasil mengenai kakinya, sehingga membuatnya jatuh tersungkur ke salju. Orang-orang yang mengejarnya, memegangi tangannya agar tidak bisa bergerak, dan salah satu dari mereka memeriksa barang bawaannya, dan mengambil relik yang ia curi. Hidup itu ibarat sebuah telur yang direbus. Usahamu pada akhirnya sia-sia. Aku dihabisi, sama seperti di dalam gamenya. Ucapnya dalam hati. Setelah mereka mengambil apa yang mereka inginkan, mereka langsung mengeksekusi pria itu di tempat. Setelah mereka menjauh, tubuh pria itu diselimuti sebuah aura berwarna hijau, dan di samping tubuhnya terlihat sebuah tangan yang terus berkata bunuh. Meskipun kepalanya terlepas, anehnya pria itu masih dapat berbicara. Jangan marah Mother of Corruption. Aku sudah mengambil divinity di dalam relik itu. Ia mengambil kembali kepalanya dan memasangnya ke tempat semula. Kejadian itu membuatnya teringat masa lalu. Saat usianya mencapai 20-an, ia terlalu sibuk bermain sebuah game, yang bahkan ia tidak mengingat namanya. Meski begitu ia terus memainkan game tersebut, demi bermain sebagai Priest of Corruption. Priest of Corruption adalah kelas yang paling sulit berkembang, paling sulit untuk dimainkan dan paling buruk dalam bertarung. Namun jantungku berdebar setiap kali memainkannya. Saat aku berhasil menyelesaikan semua quest kelasku, aku menjadi Priest of Corruption, dan masuk ke dalam game. Tangan yang terus menempel padaku adalah Dewi yang aku layani. Mother of Corruption, ketika aku tiba di dunia ini, hanya dua hal yang ku miliki. Mantle Order of Corruption, dan tangan Mother of Corruption yang ada di dadaku. Menurut deskripsi game, Priest of Corruption adalah manusia penguatan gen yang dimodifikasi dengan obat-obatan. Karena itu aku memiliki kemampuan fisik yang diperkuat, indera yang dipertajam, dan tubuh yang hanya bisa dibunuh dengan divinity. Mungkin juga ada keanehan di otakku, karena meski aku tidak tahan melihat darah, tapi melihat pemandangan seperti ini tidak membuatku gentar. Ucapnya dalam hati. Pria itu kemudian pergi ke Guild Petualang. Aku adalah Priest Marnak. Aku melayani Goddess of Preservation. Apa ada pekerjaan yang cocok untukku? Ucapnya pada seorang resepsionis. Kami punya pekerjaan yang bisa dilakukan Priest sepertimu. Jawab resepsionis. Marnak berkata dalam hati. Setelah memasuki kota Guis, aku memutuskan untuk menyamar sebagai anggota Order of Preservation. Kalau aku ketahuan berada dalam ordo yang berbeda, maka para dewa akan marah dan menandaiku dengan segel hukuman. Tapi Mother of Corruption sangat bermurah hati mengenai kebohongan identitasku. Mother of Corruption adalah musuh semua orang, dan aku adalah satu-satunya pengikutnya. Marnak kemudian menerima misi dari sang resepsionis. Belakangan ini jumlah orang yang hilang semakin meningkat. Bagi siapapun yang bisa menemukan dalangnya, akan diberi 38 perak per kepala dan jika tidak membunuh satu pun maka akan tetap diberi 1 perak. Omong-omong saat aku tiba di dunia ini aku langsung bisa membaca dan menulis bahasa dunia ini. Setelah menerima misi Priest Marnak ikut di sebuah rombongan. Saat masih dalam perjalanan, salah satu anggota rombongan mendekati Marnak. Priest Marnak, aku Pierre. Ku yakin kau berasal dari tempat yang jauh dari Guis, bisakah kau menceritakan tempat asalmu? Omong-omong kalau kita terus melewati jalan ini kita seharusnya tiba di desaku sebentar lagi. Ngomong-ngomong, pendeta, kau tahu soal ini? Ada desas-desus kalau yang menculik para petani di perjalanan itu bukan manusia atau monster, tapi hantu. Marnak hanya menanggapi semua perkataannya dengan senyuman sambil berkata dalam hati. Dia sangat suka berbicara. Tak lama kemudian ketua rombongan memanggil Pierre ke depan. Sepertinya aku harus pergi dulu. Aku akan segera kembali, ucapnya kepada Marnak. Tangan Mother of Corruption muncul di balik pakaian Marnak, dan terus berkata bunuh. Kenapa kau terus menyuruhku membunuh semua orang? Akan jadi masalah jika mereka semua mati. Ucap Marnak sambil memegang tangan Mother of Corruption. Marnak kembali bertanya ke Mother of Corruption. Omong-omong, kau akan menilai mereka berapa jari? Kalau aku membunuh seseorang, dan mempersembahkannya ke Mother of Corruption, maka aku akan memperoleh divinity sesuai dengan jumlah jari yang menjadi nilai. 1 jari untuk 10 divinity, 2 jari untuk 100 divinity. Sampai dengan 5 jari untuk 100.000 divinity. Dan jika aku berhasil mengumpulkan 10.000 divinity maka aku akan membuka authority baru. Dan berkat sistem aku bisa menyerap divinity dari sebuah relik.
Satu relik memberikan 10.000 divinity, dan sekarang cuma ada 12 relik di dunia ini. Dan kata Mother of Corruption, jika aku mengumpulkan semua divinity dari setiap relik, maka keinginanku akan terkabul. Jika itu benar, pertama-tama aku akan meminta untuk mengembalikan indera perasaku. Pierre kembali ke Marnak dan berkata, Kapten menyuruhku agar tidak terlalu mempedulikanmu, karena aku begitu banyak bicara jika ada di dekatmu. Dan dia akan sangat jengkel jika itu terjadi. Aku tidak masalah, jangan terlalu mencemaskan aku, jawab Marnak. Saat di tengah pembicaraan tiba-tiba banyak anak panah yang menghujani rombongan mereka. Marnak yang melihat itu langsung melemparkan Pierre ke belakang, sehingga tubuhnya lah yang harus terkena anak panah. Marnak langsung terjatuh ke salju akibat anak panah tersebut. Mother of Corruption menyuruh Marnak berpura-pura mati, agar bisa mengambil divinity mereka ketika mereka mendekat. Saat salah satu bandit mendekat, Marnak bangkit, dan mengambil sebuah pedang sambil berkata, namun apa kau tahu Bunda? Sedari awal aku selalu melakukan seperti ini. Marnak menerjang ke arah bandit yang mendekat dan menebasnya menggunakan pedang. Bandit lain yang melihat itu panik dan salah seorang bandit berinisiatif untuk menahan Marnak agar bandit yang lain dapat membereskan anggota rombongan yang tersisa. Bandit itu melompat ke Marnak sambil melayangkan banyak tebasan. Marnak bertanya pada Mother of Corruption, berapa banyak jari yang kau berikan untuk pria itu? Mother of Corruption menjawab Marnak 2,5 jari. Mereka terus beradu pedang sampai pedang Marnak dibuat patah. Karena adanya perbedaan kualitas senjata, bandit itu tertawa dan berkata akan membiarkan Marnak pergi. Karena ia tidak terlalu spesial, dan ia ingin menghentikan pertarungan sebelum ada yang terluka. Marnak memberi tawaran pada bandit tersebut, agar berhenti jadi bandit dan segera meninggalkan tempat ini. Aku akan mengampunimu jika kau menerima tawaranku. Sang bandit yang merasa dirinya lebih unggul berkata dengan tatapan sinis, apa kau serius? Saat Marnak hendak berbicara tiba-tiba anak panah melesat dan menancap di kepalanya. Bandit yang lainnya berkumpul setelah memastikan semua anggota rombongan telah dibunuh. Apa kalian sudah membunuh yang lain? Tanya seorang bandit. Kami memastikan sudah membunuh mereka semua, jawab bandit yang baru kembali. Priest Marnak bangkit sambil berkata, apa kalian yakin sudah membunuh semuanya? Para bandit sangat terkejut, meskipun kepalanya tertancap panah ia masih bisa bangun. Ia meletakkan tangannya di atas dada, dan memasang interlocking prayer pose. Aku sudah memberikan kalian kesempatan, tapi kalian malah memanah kepalaku. Para bandit yang panik langsung menghujani Marnak dengan anak panah. Namun serangan mereka tidak berdampak apa-apa. Melihat itu mereka buru-buru lari karena ketakutan. Sementara itu Marnak diselimuti aura hijau yang mengerikan. Dan ia terus berdoa pada Mother of Corruption. Oh Mother of Corruption, anakmu ini terjerumus ke dalam situasi yang berbahaya. Kalau engkau berada di sisiku dan melihatnya, tidakkah ini situasi yang tepat untuk datang menolongku? Sebelum para bandit pergi jauh, jalan mereka dihalangi sebuah barrier tak kasat mata. Marnak berkata, aku sangat menyukai authority ini ibunda. Authority ini bertujuan mencegah makhluk hidup melarikan diri. Dan authority ini juga bisa menyembunyikan Divinity of Corruption. Tiba-tiba sesosok misterius jatuh menghantam mereka. Kapten makhluk apa itu? Ucap para bandit yang ketakutan. Monster itu langsung mengaum dengan suara yang sangat keras sampai membuat para bandit menangis dan memohon ampunan. Priest ampuni kami akan berhenti menjadi bandit selamanya. Marnak hanya merespon dengan senyuman tipis. Selain kepala, kau boleh melakukan sesukamu pada mereka. Monster itu pada akhirnya menghabisi para bandit. Beberapa saat kemudian, autoritinya menghilang, dan Mother menyuruh Marnak untuk mengambil divinity mereka. Namun Marnak menjawab, kalau aku mengambil divinity mereka, tubuh mereka akan menghilang, dan saat anggota guild memeriksa TKP, maka aku akan dicurigai karena ada kejanggalan. Marnak kemudian melihat Pierre yang masih bernafas. Marnak yang melihat itu berniat menyembuhkannya agar dapat menaikkan reputasinya. Jika aku dapat menyembuhkannya maka aku dapat menaikkan reputasiku. Dan aku tidak akan dicurigai. Di tempat lain kita ditunjukkan pembicaraan antara dua orang. Apa yang terjadi pada orang yang mencuri relik ini? Saya dengar dia dieksekusi di tempat. Bagaimana dengan tubuhnya? Mereka meninggalkan tubuhnya di sana, dan mungkin sudah dimakan hewan buas. Dan tanpa cadangan persediaan mereka terpaksa kembali cuma dengan membawa relik.
Ternyata tempat itu adalah tempat di mana Marnak mencuri relik. Perempuan itu berkata, aku berpikir untuk mulai melakukan ziarah. Itu karena ramalan 10 tahun lalu. Ordo penganut kepercayaan menerima ramalan. Kiamat akan memakai wujud kehidupan. Dan akan turun ke dunia. Marnak kembali ke gerbang kota Guis bersama dengan Pierre. Priest Marnak, kamu boleh kembali. Aku sudah menerima izin dari penjaga. Ucap resepsionis berambut merah. Ia meneruskan, tidak seperti penampilanmu. Kamu sepertinya lebih kuat dari perkiraan. Marnak menjawab, kurasa aku memang sedikit kuat. Sang resepsionis menyarankan agar Marnak segera memberikan kepal para bandit ke guild, daripada harus membawanya terus-menerus. Marnak pun mengiyakan saran sang resepsionis. Dan menyerahkan kepala para bandit padanya. Aku akan melaporkan ini pada penguasa kota Guis. Kau akan menerima bayaranmu Marnak. Terima kasih, jawab Marnak. Marnak kembali bertanya, ngomong-ngomong apakah kau punya tempat untuk beristirahat? Aku tidak punya tempat tinggal di sini. Wanita itu menjawab Marnak, kalau begitu kau bisa tinggal di rumahku. Mother langsung kesal ketika mendengar jawaban wanita itu. Keesokan paginya Marnak terbangun dari tidurnya. Sejujurnya, aku tidak punya niat jahat terhadap wanita muda berambut merah yang cantik itu. Meskipun tidak seharusnya, dia sangat baik karena mengizinkanku tidur di kamar tamu penginapan tentara bayaran. Pintu kamar terbuka. Perempuan itu kemudian menyapa Marnak. Priest Marnak, ada sesuatu yang harus kau urus. Sepertinya penguasa Guis ingin bertemu denganmu. Mother yang melihat wanita itu sontak langsung mengacungkan jari tengah kepadanya. Marnak bertanya kepada wanita itu, apa kau tahu kenapa penguasa Guis ingin bertemu denganku secara langsung? Kapten Galat, dari rombonganmu yang meninggal, sebenarnya adalah saudara tiri penguasa. Singkat cerita Marnak sampai di kediaman sang penguasa, kemudian ia diantar pelayan menuju ruangan penguasa. Tuan Priest sudah sampai, ucap sang pelayan. Baiklah, kau boleh keluar, jawab sang penguasa yang bernama Tredon Pilian. Jadi kau orang yang sudah menyaksikan saat-saat terakhir saudaraku, ucap Tredon. Marnak terkejut karena saat ia melihat Tredon, Mother memberikan tanda X pada Tredon. Ada satu alasan kenapa ibunda menggambar tanda X saat melihat penguasa. Itu karena dia bukan makhluk hidup. Dan di antara semua makhluk, cuma satu yang bisa mengambil wujud manusia, yaitu iblis. Iblis memang lebih kuat dari makhluk lainnya, tapi mereka adalah makhluk yang tidak bisa melakukan apapun sendirian. Dan demi menjadi bagian dari dunia, mereka tidak punya kesempatan. Selain membuat kesepakatan dengan makhluk dunia ini, iblis itu menyukai semua makhluk hidup. Namun, dewa dan dewi membenci iblis yang mengambil sebanyak yang diberikan. Akhirnya, para dewa dan dewi memberitahu pada para pengikutnya, jika iblis adalah makhluk yang jahat. Pada saat itu, dimulailah perburuan iblis oleh para pendeta. Priest Marnak menatap tajam penguasa, dan bertanya, bagaimana rasanya menjalani kehidupan sebagai manusia, iblis? Penguasa sangat terkejut setelah mendengar pertanyaan Marnak. Suasana menjadi hening sejenak. Dalam keheningan itu, Marnak teringat dengan kelas Demon Contractor. Demon Contractor adalah kelas yang sulit, dan oleh karena itu orang-orang menjauhinya. Aku bisa tahu karena Demon Contractor adalah kelas kedua yang aku mainkan. Penguasa memulai kembali pembicaraan. Sepertinya berkat kematian Galat, aku bisa menyambut tamu penting. Melihatmu yang bisa menyadari penyamaranku dengan sekali lihat. Tidak mungkin kau Priest yang melayani Goddess of Preservation, kan? Panggil saja aku Crawling White. Aku Priest yang melayani Mother of Corruption. Panggil saja aku Marnak, balas Marnak. Penguasa menambahkan, tidak disangka masih ada Son of Corruption yang masih hidup. Ia pun memberitahu alasan utamanya memanggil Marnak secara langsung. Galat, kapten tentara bayaran yang kemarin bersamamu, bisa kau beritahu bagaimana dia bisa mati? Aku berjanji akan membayar atas penjelasanmu, ucapnya dengan nada serius. Setelah selesai melakukan pembicaraan, Marnak keluar dari kediaman penguasa sambil membawa imbalan berupa sekantung koin emas. Dan penguasa juga akan memberikan beberapa pekerjaan tidak resmi padaku, ucap Marnak dalam hati. Saat itu terjadi pertengkaran kecil antara Marnak dan Mother of Corruption. Emas ini sekadar niatnya untuk mengetahui kebenaran. Aku bukanlah Priest yang gila emas. Anda keterlaluan jika menyebutku begitu. Namun Marnak dengan cepat bisa menyelesaikan pertengkaran kecil mereka. Omong-omong apa Anda tahu? Ada sesuatu yang tidak membusuk dan bertahan selama emas,
tahukah Anda apa itu? Itu adalah cintaku padamu ibunda. Anda adalah yang terpenting, jadi Anda tidak perlu khawatir seperti itu. Mother of Corruption gemetar setelah mendengar kata-kata Marnak. Ia sangat senang bila mendapatkan perhatian darinya. Setelah itu Marnak kembali ke penginapan tentara bayaran. Dan ia bertemu lagi dengan resepsionis berambut merah. Kau sudah kembali Priest, bagaimana pembicaraannya? Mother yang baru saja disanjung merasa cemburu dengan wanita itu, dengan nada kesal ia bilang, bunuh resepsionis yang bernama Erin itu bilang. Lihat mereka adalah Priest dari Sekte Teaching. Mereka akan menginap di sini, karena ada urusan dengan penguasa. Marnak dibuat terkejut ketika melihat mereka. Ketika ia melihat mereka Mother memberitahu bahwa salah satu dari mereka memiliki Holy Relic. Salah satu Priest pun menyapa Marnak, tidak kusangka aku akan bertemu dengan Priest yang melayani Goddess of Preservation. Aku adalah pemberat pada Scale of Retribution, panggil saja aku Orphis. Orphis pun mengenalkan anggota yang lain kepada Marnak. Orang besar di sebelah sana bernama Kornu. Dan yang satu ini adalah Petina. Senang bertemu kalian, aku adalah Priest yang melayani Goddess of Preservation, namaku adalah Marnak. Ucap Marnak, sepertinya mereka akan tinggal di sini lebih lama. Ucap Erin. Marnak merasa lega setelah mendengar itu, dalam hati ia berkata, itu melegakan, berarti aku masih punya kesempatan untuk mencuri reliknya. Masalahnya kapan aku harus mengambil Divinity dari relik mereka? Divinity Corruption pasti akan mudah dirasakan jika aku melakukan itu, haruskah aku mencurinya lagi? Belum selesai berpikir, para Priest dari Sekte Teaching berpamitan pada Marnak, karena mereka harus segera menemui penguasa. Erin kemudian berkata, Guild kami memberikan harga murah pada Priest seperti mereka. Apa berarti kau meminta aku membayar untuk yang kemarin? Balas Marnak. Erin melanjutkan, kenapa aku harus melakukan itu? Aku memang mengizinkanmu tinggal karena kau seorang Priest. Namun aku memang mempunyai niatan tersendiri dengan membantumu. Erin mendekat dan berbisik di telinga Marnak. Aku ingin tahu apa kau bisa merapalkan Blessing of Preservation pada makanan. Marnak salah tingkah karena Erin tiba-tiba mendekatinya. Mother yang dari tadi mendengar pembicaraan mereka sangat kesal dan terus berkata bunuh. Tampaknya kalian begitu akrab, aku tidak ikut mereka karena kebanyakan penguasa di utara tidak meninggalkan kesan yang baik pada rasku. Ucap Priest Kornu, kau tidak perlu melakukan itu, penguasa Guis adalah penguasa yang baik, terlepas dari sifat dinginnya. Ia selalu memisahkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Dan karena banyak yang mendukungnya, aku sarankan untuk tidak membicarakannya. Ucap Erin. Marnak bertanya kepada Priest Kornu. Apa tujuan kalian bertemu penguasa? Sebenarnya, kami mengikuti ramalan 10 tahun yang lalu. Priest Orphis beranggapan kalau ramalan itu mengarah kepada iblis. Jadi Priest Orphis datang untuk memastikannya sendiri. Karena ia punya Holy Relic yang dapat memeriksa seseorang iblis atau bukan.